Baiklah, kali ini kita akan bicara tentang teori dan model keperawatan keluarga. Latar belakang, apa dan mengapa teori diperlukan. Yang pertama, teori memberikan ciri, penjelasan, atau memprediksi fakta dari fenomena-fenomena di dalam keperawatan. Yang kedua, teori memberikan suatu hubungan timbal balik dengan praktik, atau sebaliknya, praktik perlu didasari oleh teori. Teori memberikan suatu hubungan timbal balik dengan praktik, atau praktik perlu didasari teori dan sebaliknya. Artinya, teori keperawatan akan mendasari praktik keperawatan keluarga, dan praktik keperawatan keluarga sendiri akan memfasilitasi perkembangan teori-teori keperawatan keluarga, sehingga teori, praktik, maupun penelitian atau riset akan saling menentukan dan saling memengaruhi satu sama lain, sehingga terjadi perkembangan dalam praktik keperawatan keluarga. Klein dan White tahun 1996 menyebutkan bahwa fungsi teori menyediakan pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan atau praktik keperawatan terhadap keluarga. Ada 7 cara di mana teori dapat secara langsung atau tidak berkontribusi terhadap peningkatan praktik keperawatan. Yang pertama, dalam bentuk accumulation atau akumulasi, di mana kontribusi teori adalah membantu di dalam mengakumulasi atau mengorganisir hasil-hasil riset yang ada yang terkait dengan sebuah bidang, misalnya bidang keperawatan keluarga. Jadi di dalam accumulation atau akumulasi ini, teori kemudian dikumpulkan dan diorganisir dengan baik sehingga bermanfaat bagi perkembangan dari praktik keperawatan keluarga itu. Yang kedua, precision atau presisi. Teori lebih mempertajam atau memperjelas sehingga dimungkinkan untuk dipahami dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga memudahkan untuk penerapannya. Yang ketiga, guidance, di mana teori berkontribusi di dalam mengarahkan penelitian atau peneliti untuk dikembangkan atau di dalam menguji hipotesis yang ditentukan atau ditetapkan oleh peneliti. Di pembuktiannya itu melalui teori ini akan dapat mengarahkan peneliti di dalam membuktikan atau menguji hipotesisnya. 4. Connected adalah kontribusi teori di dalam menghubungkan bagaimana ide-ide terkait dengan satu sama lain sehingga menjadi sebuah sistematis yang baik. Yang kelima, interpretation atau interpretasi, kontribusi dalam membantu memberi arti atau makna tentang fenomena yang diamati. Ada sejumlah fenomena yang dapat diamati di dalam praktik keperawatan, khususnya keperawatan keluarga, dan dengan interpretasi dapat membantu memberi arti atau makna terhadap fenomena-fenomena itu. Yang keenam, prediction atau prediksi, di mana teori memprediksi apa yang dapat atau mungkin terjadi di kemudian hari di dalam praktik keperawatan
khususnya dalam praktik keperawatan keluarga. Yang ketujuh, explanation atau eksplanasi atau penjelasan, di mana kontribusinya adalah di dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ini memberi jawaban atas fenomena yang terjadi dan teramati oleh peneliti sehingga dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan atas fenomena itu mengapa dan bagaimana itu terjadi. Jadi kalau dilihat dari hierarki konseptual model, teori dan teori model keperawatan keluarga, makin tinggi posisinya makin abstrak, makin rendah posisinya makin lebih konkret, di mana kita bisa lihat bahwa konseptual model menempati posisi yang lebih tinggi, di tengah-tengah ada teori, di bawah ada teori atau praktik keperawatan keluarga yang sudah jauh lebih spesifik. Di dalam konseptual model akan ditemukan konsep yang berusaha menjelaskan fenomena, juga ada preposisi di mana berusaha menjelaskan hubungan antar konsep. Lalu turunannya berupa teori, lebih konkret daripada konseptual model, dan di bawah atau di sesudah teori ada yang lebih spesifik lagi, teori atau model keperawatan keluarga yang dikembangkan dari berbagai teori yang mendukung sehingga praktik keperawatan keluarga menjadi lebih terarah. Kalau kita lihat dari sisi konseptual source of family nursing theory, atau di mana kita melihatnya dari sumber konseptual dari teori keperawatan keluarga, teori keperawatan keluarga merupakan irisan atau persinggungan dari teori-teori yang lain yang lebih umum. Yang pertama dikenal sebagai teori atau model keperawatan, lalu teori terapi keluarga, lalu teori ilmu sosial dari keluarga, sehingga persinggungan ketiganya membentuk irisan yang di tengah-tengah inilah yang dikenal sebagai family nursing theories atau teori-teori keperawatan keluarga. Kita lihat satu persatu teorinya. Yang pertama dari Betty Newman. Betty Newman mengemukakan apa yang disebut sebagai model sistem dalam pendidikan dan praktik perawatan. Menggunakan pendekatan manusia utuh atau total person approach dengan memasukkan konsep holistik, open system, dan konsep stressor. Inilah model sistem dari Betty Newman. Betty Newman sendiri teorinya seringkali lebih banyak diterapkan dalam praktek keperawatan komunitas, meskipun dapat juga digunakan di dalam praktik keperawatan keluarga. Model ini menganalisis interaksi 4 variabel penunjang komunitas, meliputi fisik, psikologis, sosial kultural, dan spiritual. 4 konsep utama dari teori Newman adalah manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan. Atau seringkali juga disebut sebagai paradigma dari teori Betty Newman, yaitu meliputi manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan. Yang berikutnya dari tokoh yang lain, kita mengenal juga yang bernama Dorothy Orem. Dorothy Orem mengeluarkan
apa yang dikenal dengan model self-care, di mana individu sebagai suatu kesatuan utuh yang terdiri dari fisik, psikologis, dan sosial dengan derajat kemampuan mengasuh diri atau self-care ability yang berbeda-beda masing-masing individu. Orem berpendapat bahwa kegiatan atau tindakan keperawatan ditujukan kepada upaya memacu kemampuan mengasuh diri sendiri atau self-care tadi. Menurut Orem, keperawatan diberikan jika kemampuan kurang dibandingkan kebutuhan. Jadi, kebutuhan lebih besar dari kemampuan seseorang. Lalu kemampuan sebanding dengan kebutuhan, namun diprediksi di masa yang akan datang kemungkinan akan terjadi penurunan kemampuan dan peningkatan kebutuhan, sehingga bantuan keperawatan diperlukan dalam situasi yang seperti itu. Orem mengembangkan 3 bentuk teori self-care yang kita kenal sebagai pertama self-care, yang kedua self-care defisit, yang ketiga teori sistem keperawatan. Self-care meliputi personal self-care, yaitu aktivitas dan inisiatif individu sendiri di dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu ada self-care agency, yaitu suatu kemampuan individu dalam melakukan perawatan diri sendiri yang dapat dipengaruhi oleh usia, perkembangan, kesehatan, maupun sosiokultural dari individu. Lalu adanya tuntutan atau permintaan dalam perawatan diri sendiri yang merupakan tindakan mandiri yang dilakukan dalam waktu tertentu, atau kita kenal sebagai self-care demand. Yang berikutnya yang bersifat universal bagi seluruh individu atau universal requisite. Self-care deficit, beberapa metode dalam pemenuhan perawatan diri serta membantu dalam proses penyelesaian masalah, yaitu dengan cara bertindak atau berbuat untuk orang lain, sebagai pembimbing bagi orang lain, memberikan support bagi orang lain, serta mengajarkan atau mendidik orang lain. Dalam praktik keperawatan menurut Orem, dilakukan identifikasi kegiatan praktik dengan cara melibatkan pasien dan keluarga, menentukan kapan dan bagaimana bantuan diberikan atau dilakukan, lalu bertanggung jawab terhadap keinginan, permintaan, serta kebutuhan pasien, dan terakhir mempersiapkan bantuan secara teratur dan mengkoordinasikan dalam kehidupan sehari-hari pasien. Yang berikutnya teori sistem keperawatan, masih dari Orem. Orem memberikan identifikasi dalam sistem pelayanan keperawatan, diantaranya apa yang disebut dengan sistem bantuan secara penuh atau wholly compensatory system. Yang kedua, sistem bantuan sebagian atau partially compensatory system. Dan yang terakhir, apa yang disebut dengan sistem suportif edukatif, bantuan yang bersifat suportif dan edukasi kepada pasien. Tingkatan yang paling rendah. Kalau yang pertama bantuan penuh, totally, ada yang menyebutnya juga totally compensatory, bantuan sebagian,
partially compensatory. Lalu yang terakhir ada supportive educatif. Berikutnya Sister Calista Roy. Menurut Sister Calista Roy, individu mampu meningkatkan kesehatannya dengan mempertahankan perilaku adaptif dan menghilangkan perilaku maladaptif atau yang menyimpang. Roy menyatakan teori keperawatan dengan model adaptasi yang memiliki beberapa keyakinan atau pandangan atau nilai di mana manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu untuk mencapai homeostasis atau keadaan keseimbangan atau kondisi setimbang atau terintegrasi, manusia harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Terdapat 3 tingkat adaptasi pada manusia. Yang pertama disebut dengan vokal stimulasi, stimulus langsung dari individu. Lalu ada namanya contextual stimulus, stimulus berasal dari luar atau dari lingkungannya. Yang ketiga residual stimulus, stimulus lain yang merupakan ciri tambahan di luar vokal stimulus atau vokal stimuli dan kontekstual stimuli. Ada bantuan lain, stimulus lain yang disebut dengan residual stimulus. Sistem adaptasi memiliki 4 model adaptasi. Yang pertama fungsi fisiologis, yang kedua konsep diri, yang ketiga fungsi peran, yang keempat interdependen. Dalam beradaptasi, individu harus meningkatkan energi agar mampu meningkatkan respon adaptif. Jadi individu harus berusaha meningkatkan energinya sehingga memiliki kemampuan untuk berespon adaptif terhadap stimulus-stimulus yang diterimanya. Kita tahu bahwa di dalam teori adaptasi ini disebutkan bahwa manusia sebagai sebuah sistem yang terbuka, artinya bahwa lingkungan mempengaruhi individu, demikian juga individu dapat mempengaruhi lingkungannya. Berikutnya Martha Rogers. Dikenal dengan nama konsep manusia sebagai unit. Martha berasumsi bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh, memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda atau unik. Asumsi tersebut didasarkan pada kekuatan yang berkembang secara alamiah, yaitu keutuhan manusia dengan lingkungan, sistem ketersediaan, proses kehidupan manusia, dan konsep hemodinamik meliputi integritas, resonansi, dan helaisi. Integritas yaitu kondisi di mana individu dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan dan saling memengaruhi satu sama lain. Resonansi diartikan sebagai proses kehidupan individu dengan lingkungan berirama dengan frekuensi yang bervariasi. Helisi merupakan terjadinya proses interaksi antar manusia dengan lingkungan, akan terjadi perubahan perlahan-lahan atau cepat. Berikutnya dari teori dari Imogen King. Imogen King mengemukakan model konsep interaksi. Dalam mencapai hubungan interaksi, terdapat sistem sosial,
sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem interpersonal. Jadi interaksinya meliputi interaksi sistem sosial, sistem personal, dan sistem interpersonal. Menurut King, sistem personal merupakan sistem terbuka, di mana di dalamnya terdapat persepsi, pola tumbuh kembang, gambaran hidup, gambaran tubuh, ruang, dan waktu. Lalu hubungan interpersonal merupakan hubungan antar manusia, antar perawat dengan klien. Sistem sosial adalah di mana manusia akan hidup dengan orang lain yang saling berinteraksi satu sama lain. Ya, model Imogen King atau konsep King digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Ini dalam konteks hubungan perawat klien, tentu akan ada aksi, akan ada kemudian reaksi, akan ada interaksi antara perawat dan klien itu, dilanjutkan kemudian tahapan yang terakhir disebut transaksi. Sesudah transaksi akan muncul feedback ke arah perawat sebagai pelaksana asuhan maupun feedback ke arah klien sebagai sasaran pemberian pelayanan. Jadi ini merupakan siklus yang tetap dalam konteks hubungan perawat klien. Ada aksi, ada reaksi, interaksi, transaksi, dan akhirnya feedback di antara keduanya baik kepada perawat maupun kepada klien. Konsep hubungan manusia menurut King sendiri terdiri dari komponen-komponen berikut. Ya, ada aksi, proses awal hubungan kedua individu, perawat dan klien. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi, tindakan yang terjadi akibat adanya aksi yang merupakan respon dari individu. Lalu interaksi, suatu bentuk kerjasama yang saling memengaruhi yang terwujud dalam bentuk komunikasi. Berikutnya terakhir transaksi, antara perawat klien terjadi persetujuan dalam rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan. Kemudian akan ada feedback menuju ke memberikan feedback umpan balik kepada perawat maupun kepada klien sesudah transaksi. Ya, ini nursing theories atau conceptual models yang berorientasi pada sistem. Itu ada Newman's System Conceptual Model yang berorientasi pada perkembangan, ada Orem's Self-Care Model. Lalu yang berorientasi pada sistem dan interaksi ada Roy's atau Adaptation Model dan King's Interacting System Model. Yang berorientasi pada sistem dan perkembangan ada yang dari Rogers, disebut sebagai Rogers Life Process Model. Lalu ada tokoh yang lain sebetulnya, yaitu model dan teori lain yang mendukung, yaitu dari Florence Nightingale dan Friedman. Di dalam bentuk Family Social Science Theories tadi sebagai penyusun kelompok besar sehingga terbentuk teori keperawatan, ada yang disebut dengan Developmental Theory, lalu System Theory, lalu Structural Functional Theory, ada Interactional Communications Theory, lalu ada Family Stress Theory, yang lainnya ada Conflict Theory, Social Exchange Theory, dan Multicultural Theory.
Lalu penyusun LF yang berikutnya tadi adalah Family Therapy Theories. Di dalamnya dapat berupa Structural Family Therapy Theory, Family Systems Therapy Theory, Interactional Communication Theory. Yang lain dapat berupa Psychodynamic Theory, Experiential Therapy Theory, Strategic Therapy Theory, Behavioral Therapy Theory, Solution Oriented Therapy Theory, lalu Narrative Therapy Theory. Ya, demikian tentang teori dan model keperawatan keluarga. Semoga semakin dapat memahami tentang keperawatan keluarga dan memahami bahwa interaksi antara teori, praktik, dan penelitian itu akan sangat bermakna bagi perkembangan ilmu keperawatan, termasuk di dalamnya ilmu keperawatan keluarga.